Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 2, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya ada dalam sehat serta ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini Pak Ade akan menyampaikan materi, yaitu materi imtak. Dan dalam kesempatan hari ini materi imtak yang akan kita bahas adalah temanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta, dan subtemanya adalah Al-Khaliq. Jadi temanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta. Temanya Maha Pencipta. Subtema Al-Khaliq. Al-Khaliq, subtemanya adalah Al-Khaliq. Baik teman-teman semuanya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud, ya, ada gitu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada, dan kita harus mengimani itu. Nah, untuk sekarang Allah itu di samping ada, Allah juga menciptakan, Maha Menciptakan. Allah menciptakan apa saja? Semua yang ada di muka bumi ini, di alam dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Allah telah menciptakan manusia, Allah telah menciptakan hewan-hewan atau binatang, Allah telah menciptakan pohon-pohonan ataupun tumbuh-tumbuhan, dan Allah telah menciptakan lautan, Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan hujan, Allah menciptakan kemarau, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bintang, bulan, planet-planet, dan segalanya. Itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tidak akan ada makhluk manapun yang bisa menciptakan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semuanya, Maha Menciptakan itu adalah sifat dari adalah nama dari 99 nama yang sering kita kenal dengan Asmaul Husna. Ada istilah Asmaul Husna. Teman-teman sering membaca Asmaul Husna ini ketika selesai dari sholat duha di Masjid An-Nahl ini, ketika kita bisa tetap muka. Nah, salah satu dari 99 Asmaul Husna itu yaitu adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq, atau boleh dengan A, ya, Al-Khaliq. Nah, tulisan Arabnya adalah Al-Khaliq. Nah, begitu. Al-Khaliq. Nah, Al-Khaliq ini artinya Maha Menciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Menciptakan. Allah itu Maha Tinggi. Tidak ada yang bisa mengukur ketinggian Allah. Ya, Allah itu Maha Mengetahui. Tidak ada yang bisa mengukur ilmunya Allah, karena maha luas ilmunya. Dan kita semua tahu bahwa
Allah yang menciptakan seluruh makhluk ini, termasuk menciptakan kita semua, menciptakan apa yang ada dalam tubuh kita semua, di tubuh kita semua. Maka oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah diberi mata, maka kita harus bersyukur. Caranya, pakailah mata itu untuk melihat hal-hal yang baik, untuk membaca buku misalkan, untuk melihat video seperti ini yang bermanfaat seperti ini, ataupun melihat hal-hal yang baik lainnya. Nah, jangan sekali-kali mata kita dilihatkan kepada hal-hal yang tidak baik, karena artinya itu tidak bersyukur. Coba misalkan kalau mata kita dipakai melihat yang tidak baik, tiba-tiba Allah membutakan mata itu, mau bisa apa kita? Kita tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, peliharalah mata kita dengan cara bersyukur, yaitu dengan memanfaatkan mata untuk melihat hal-hal yang baik. Pun demikian pendengaran kita harus juga kita bersyukur karena Allah telah menciptakan pendengaran kita. Nah, teman-teman semuanya, karena Allah Maha menciptakan, tentu kita harus tahu, nah, apa saja yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal tadi Pak Ade sudah menjelaskan banyak hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hal yang paling besar di dunia ini, seperti menciptakan planet matahari yang jumlahnya kata para ahli itu berjuta-juta planet di galaksi itu, di ruang angkasa itu. Nah, sampai juga Allah menciptakan yang paling kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Misalkan virus corona, kan? Virus corona itu diciptakan oleh Allah. Dan itu sangat kecil sekali, sehingga mata kita tidak bisa melihat kecuali harus memakai bantuan, yaitu dengan mikroskop. Ya, mikroskop itu alat untuk memperbesar benda sehingga kita bisa melihat benda tersebut. Nah, seperti virus corona itu. Nah, itu diciptakan Allah. Dan apa yang diciptakan Allah SWT ini pasti akan memberikan manfaat kepada kita. Lah, corona itu manfaatnya apa? Kalau kita berpikir lebih dalam, berpikir lebih jauh, ternyata corona juga memberi manfaat. Bayangkan saja, gara-gara ada corona, orang bisa menjadi jutawan dengan menjual masker, ya kan? Nah, kemudian gara-gara corona obat-obatan menjadi laku, hand sanitizer menjadi laku, banyak orang yang kaya mendadak. Nah, itu semua diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam manfaat. Nah, teman-teman semua, baiklah, untuk selanjutnya sebagai tugas dari Pak Ade hari ini yaitu setelah teman-teman mengenal bahwa Allah itu Maha menciptakan, maka tugas berikutnya adalah Pak Ade tulis saja di sini supaya teman-teman tidak lupa. Baik. Yang pertama tugasnya adalah teman menggambar empat jenis binatang, ya, 4 jenis binatang. Kemudian diberi nama. Itu yang pertama. Yang kedua, menggambar empat jenis benda angkasa. Kemudian diberi nama. Maaf, diberi nama.
Oh maaf, ada yang terlewat. Ini Pak Ade beri contoh ya. Contoh. Ini Pak Ade menggambar ini misalkan. Nah, ya. Misalkan Pak Ade menggambar ini ya. Nah, kemudian teman-teman beri nama ikan. Ini contoh. Kalau yang sudah ada di contoh jangan digambar lagi ya. Nah, ini juga sama, misalkan contohnya Pak Ade menggambar ini bulan sabit misalkan. Yang ketiga, tugas teman-teman adalah menggambar empat jenis buah-buahan kemudian diberi nama. Contoh, ada menggambar ini misalkan apel misalkan. Yang keempat, tugas yang keempat adalah menggambar tiga jenis, tiga jenis anggota tubuh. Kemudian beri nama. Diberi nama ya. Contoh, ada menggambar ini misalkan ya, mata. Itulah tugas-tugas yang harus teman-teman tuntaskan di rumah masing-masing. Boleh meminta bantuan kepada orang yang lebih dewasa, tapi hanya sekedar mengarahkan, tidak membantu menggambar ataupun menulis, hanya sekedar menggambarkan. Ingat, hasil teman-teman semua tidak dilihat oleh Pak Ade bagus atau jeleknya, yang penting tuntas, dan itu hasil karya sendiri, bukan dibantu oleh orang lain, mama atau ayahnya, bundanya, papihnya. Nah, hanya sekedar mengarahkan saja. Baik teman-teman semuanya, itulah tugasnya. Dan ingat, jaga kesehatan, tetap stay at home, diam di rumah ya, tidak kemana-mana, karena Kota Tasik katanya hari ini mulai zona oranye. Nah, artinya masih ada beberapa orang yang positif COVID-19. Dan kita berdoa kepada Allah semoga yang positif cepat sembuh, dan kita yang tidak positif juga tetap dilindungi dan tidak terkena wabah yang mengkhawatirkan ini. Tetap semangat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.